Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, apa kabar? Sungguh luar biasa. Amin. Tema kita di bulan Maret adalah pengampunan, seperti yang telah diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang di dalam rumah-Mu. Betapa dicintainya tempat kediaman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Betapa Engkau Bapa yang baik buat kami. Kami boleh ada pada hari ini. Kami rindu bawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Terpujilah Engkau Allah yang menjadi kekuatan setiap kami. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Biarlah Engkau layakkan kami Tuhan, umat-Mu, domba gembalaanmu, yang Kau tebus dengan darah-Mu, yang Kau ampuni dosa dan pelanggaran kami. Thank you Jesus. Mari Bapak dan Ibu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Kita beri yang terbaik pada pagi hari ini. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Engkau dahsyat Tuhan. Kurayalah syikirayala. Mari saudara kita katakan kepada Tuhan. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Kami naikkan syukur, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukurmu saudara. Oh rayala shiki rayala yala 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 yala. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Allah yang setia,
untuk kami tinggikan Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji Engkau. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, teramat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Semangat memuji Tuhan Bapak dan Ibu. Mari beri salam kanan kiri, katakan Dia Allah yang baik buat saya dan engkau. Yesus adalah kekuatanku. Amin. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Amin. Orang yang miskin Dia pun angkat. Yes. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janji. Katakan saudara, Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Berkaya kami dengan Roh-Mu agar nyata bahwa kami anak Allah. Haleluya. Yesus adalah kekuatanku. Amin. Hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang hina Dia tegakkan. Orang yang miskin Dia pun angkat. Dia Allah yang adil. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa, berkaya kami dengan Roh-Mu agar nyata bahwa kami anak. Yesus rela kaya jadi miskin agar kita semua jadi kaya. Allah Bapa, berkaya kami dengan Roh-Mu agar nyata bahwa kami anak. Agar nyata bahwa kami anak. Katakan agar nyata bahwa saya, bahwa saya Allah. Haleluya. Bapak dan Ibu, agar nyata bahwa saya dan engkau adalah anak Allah. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi.
Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir. Amin, katakan kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Semua katakan bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Musim memuji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Sebelum Bapak Ibu duduk kembali ke tempatnya masing-masing, berikan salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus Allah yang baik. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan persembahan kita. Mari sama-sama kita berdoa untuk persembahan kita. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan, kalau Tuhan masih menyertai setiap kami, masih menolong setiap kami. Itu semuanya bukan karena kuat tegak kami Tuhan, itu semuanya karena Engkau Yesus. Jikalau Tuhan kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami Yesus. Tuhan sucikan persembahan kami, supaya apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan bisa dijalankan.
Benar Tuhan, ini pernyataan kami bahwa kami percaya kepadamu, kami dipilih oleh Engkau, kami dipanggil oleh Engkau, kami ada di sini karena rencana dan kehendak-Mu. Berbicaralah, kami ingin mendengar apa yang ingin menjadi isi hati-Mu, kami ingin mendengar apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sampaikan apa yang menjadi rahasia ilahi, supaya kami boleh semakin melihat bahwa kerajaan Allah yang bersama kami adalah jawaban bagi dunia ini. Berbicara pakai hamba-Mu, pakai jemaat-Mu ini, permuliakan nama-Mu di tempat ini seperti di surga, di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Shalom. Puji Tuhan, semangat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Senang sekali, terhormat saya ada di sini, tapi semalam tidak bisa tidur. Ya apa ini kepercayaan gereja yang saya hormati. Tuhan hadir betul. Satu di sini, dua di Lamongan. Sidoarjo ini di sini, ini saya rasa ini tabut Allah itu di Sidoarjo itu di sini, saudaraku. Nah, saya ingin menyampaikan 5 macam anugerah. Ya, 5 macam anugerah yang pernah dilakukan oleh Yesus. Nah, anugerah itu diberikan oleh Tuhan kepada kita pada akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi anugerah itu luar biasa. Anugerah itu apa toh, Pak? Anugerah itu onde-onde, enggak. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma yang tidak layak kita terima. Anugerah itu adalah sesuatu yang Tuhan beri, taruh, percayakan kepada kita supaya kita dapat memuliakannya. Katakan amin. Dan melalui anugerah bukan cuma dapat memuliakannya, kita juga dipermuliakannya. Yang pertama, orang yang pertama yang dapat anugerah adalah wanita Samaria. Kita akan melihat di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Injil Yohanes pasal 4 ayat 10 dan 11. Hari ini pagi ini saya khotbah ini, nanti yang kedua saya akan khotbah tentang akhir zaman, yaitu manusia Kristen akhir zaman. Ya, apa? Tuhan ngomong apa tentang akhir zaman ini? Nah, nanti saya sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang hari-hari ini menjadi pernyataan Tuhan. Ya, tadi Yohanes pasal yang keempat. Ya, Yohanes 4 ayat 10 dan 11, Bapak Ibu. Ya, dikatakan di sana ya 10. Jawab Yesus kepadanya. Ini siapa? Wanita Samaria. Siapa wanita Samaria ini? Maaf, WTS, pelacur, wanita tunasusila, sampah masyarakat, orang yang tidak ada arti apa-apa. Bukan siapa-siapa orang ini, tapi Alkitab mencatatnya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berikanlah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikannya kepadamu. Apa Bapak Ibu dikatakan? Air hidup. Nah, pagi ini saudara dapat air hidup. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu air hidup? Pekerjaan roh. Itu adalah air hidup. Sampai hari ini saya 42 tahun full time hidup dari air hidup, hidup dari roti yang hidup, dan saya percaya dipelihara Tuhan. Bukti ini apa? Tambah lemu ini. Dulu saya kerja susah gemuk, jadi pendeta susah kurus. Dulu saya kena lawan dari diabetes itu apa, saudara? Saudara tahu, hepatitis, pahit. Tapi sekarang pabrik gula, hepatitis, jadi ngerem, supaya enggak mati, saudara. Ya, banyak loh, terakhir pendeta banyak yang mati karena hepatitis. Di Manuan itu ada satu istri pendeta minum ini minuman apa ini? Iya,
bukan Pak, minuman kayak minuman segar, apa ini yang untuk panas dalam, apa itu, adem sari. Kakean minum adem sari mate, masih muda, anak sekolah minggu saya kok jadi gembala, gantiin papanya, meninggal. Terus denger lagi di sini Bungurase, ya, namanya Pak Budi. Wah, maaf, tukang minta sana minta sini, nggak tahu Ibu Evi diminta ya apa enggak, tapi saya direkomendasi berapa orang disambati begitu, kemarin meninggal. Tapi untungnya dia sudah gabung di gereja, sudah bener mate. Terus ada satu lagi, ya, hamba Tuhan, dipakai Tuhan di Surabaya, fenomena. Memimpin pujian dia, khotbah dia, PA dia, semua dia. Gak sampai umur 54, 55, meninggal juga, kelelahan. Hati-hati dengan dipakai Tuhan. Kelelahan. Loh, enggak makan enak, tak Joko Pak. Makan gak enak, cacing pahit, cukup akeh pisan. Tapi kalau sudah kelelahan, iblis ada di situ, mengambil keuntungan. Nah, saudara kembali kepada firman ini. Kenapa wanita ini dipakai Tuhan? Dia membuka dirinya. Dia berbicara kepada Yesus, air yang aku timba ini dalam, air yang aku ambil ini adalah air nenek moyang, tapi engkau berkata engkau memberi aku air hidup. Air apa itu? Yang pasti bukan air Lapindo, bukan air mancur, bukan saudara, tapi air hidup. Dan wanita ini langsung dikasih tahu Yesus, kamu kan punya suami, 1 di kamu, masih 5 yang kamu simpan. Berarti suaminya berapa? 6 saudara, setengah lusin. Bayangno, situ ganten setengah lusin, bayangno saudara. Tapi dipakai Tuhan. Tuhan tuh pakai ndak lihat orang, ndak peduli lu siapa, ndak peduli kita ini siapa, ndak peduli. Saya kemarin diprotes sama adik saya, kenapa kamu cerita zaman kita miskin, kenapa kamu cerita zaman kita ndak bisa makan. Loh, itu sejarah. Bapak saya memang kaya, habis itu kena gestok ditembak tentara, mati. Umur 3 bulan saya anak yatim. Kecil saya sudah kerja, saiki karir remeke. Saudaraku, enggak apa-apa, sengsara ceritakan. Pak Wiryo yang dapat 100 hektar tanah, pernah kuliah enggak bisa makan kok. Pak Wiryo Hadi di Jakarta itu dapat 100 hektar tanah dari Pak Haji buat gereja. Enggak bisa mangan, tapi dipakai oleh Tuhan. Nah, wanita Samaria ini dipakai Tuhan karena apa? Ketidakberdayaannya, karena ketidakmampuannya, karena dia ini bukan siapa-siapa, karena dia ini orang yang hatinya sebetulnya itu sedikit ingin cari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata, engkau orang yang dipakai Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan wanita Samaria ini? Satu kota kayak Sidoarjo gini kenal Yesus dari satu wanita Samaria ini. Saudaraku, tidak gampang. Wanita tunasusila 1 orang bisa dipakai Tuhan menangkan 1 kota, karena wanita ini membuka hatinya. Dan anugerah itu turun, dan Samaria dimenangkan. Dan itu anugerah. Hidup kita itu anugerah. Saudara ada di sini rio gini anugerah. Betul enggak? Yang lain tidur, yang lain rekreasi. Saya kemarin enggak kemana-mana, anteng di rumah gara-gara dibui ambek Sidoarjo. Berapa hari anteng di rumah, persiapan saya.
Itu yang pertama. Anugerah datang kepada orang yang membuka dirinya, seperti yang wanita Samaria ini. Yang kedua, Bapak Ibu, Yohanes pasal 3 ayat yang 3 dikatakan di sana, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yang kedua adalah Imam Nikodemus. Ini ahli kitab, ini guru. Kalau boleh ini calon imam besar atau wakil, boleh bilang begitu. Ini orang pandai, orang Yahudi ini, saudaraku. Saudara lihat perang hari ini. Iuran korbannya berapa? Yahudi sitok, itu aja terluka. Kalau bomnya turun itu, sitok itu aja terluka, tidak ada korban. Sementara di Iran ribuan para pemimpin yang kena semua. Hebatnya. Mana? Ada yang ke Israel bilang begini, ya apa kau nak perang ini nang Israel? Loh, bangsa pilihan Tuhan itu, tidak akan kena. Saudaraku, makanya Leonor rezeki umroh nang Israel. Ya, bukannya Bapak Ibu Gembala saja, jemaat ini. Loh, saudara sepupu kita umroh loh ke Mekah. 10 jam, kita 12 jam. Lihat apa yang ditulis Alkitab itu ada sampai hari ini. Ya, saudara. Nah, Imam Nikodemus ini, dia ini orang pinter. Siapa sih Yesus ini? Kok ngalano aku? Dia bilang mungkin begitu, saudara. Waktu dia datang dengan Yesus, Yesus jawab apa? Kalau engkau ingin mendapat kerajaan Allah, engkau harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu proses. Proses apa? Percaya. Dimulai dari percaya Yesus satu, yang kedua dibaptis, yang ketiga ya minta pengampunan dosa, dan dia menjadi orang percaya. Dan Nikodemus akhirnya dipakai Tuhan. Di kisah Rasul itu diceritakan akhirnya banyak imam-imam menjadi percaya Yesus karena Nikodemus. Bukan orang goblok, bukan hanya orang ndak bisa apa-apa yang dipakai Yesus, yang pintar pun dipakai Yesus. Imam Nikodemus pun dipakai Yesus. Kenapa Imam Nikodemus dipakai Yesus? Karena ada kelaparan dalam rohnya, dalam spiritnya, otaknya tidak mampu mengisi kosongnya kelaparan yang ada dalam rohnya ini. Dan Ibu Nikodemus ketemu Yesus, dan Yesus berkata apa, Bapak Ibu? Hanya orang yang lahir baru yang mendapat kerajaan Allah. Oh, kalau kita ini ada ke orang tidak seiman datang, langsung saya kalau di tempat saya langsung ayo tirukan saya berdoa, terima Yesus dulu. Nah, baru nanti pelan-pelan diajar firman, dibaptis, lahir baru, saudara. Nah, dengan demikian ketika Nikodemus ini ketemu Yesus, mendapat anugerah untuk mengalami kerajaan Allah yang luar biasa itu, akhirnya dia dipakai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, dan rencana Tuhan berjalan dalam hidupnya, dan sesuatu terjadi atas Nikodemus, dan Nikodemus adalah imam Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Saya bersyukur dengan gereja ini, ya tidak dilayani oleh Bapak Ibu Gembala saja, tapi ada 5 jawatan. Ada rasul khotbah di sini, ada nabi khotbah di sini, ada penginjil khotbah di sini, ada gembala khotbah di sini, ada guru khotbah di sini. Nah, kalau 5 jawatan ini ada, gereja tumbuh jadi kuat dan tidak tergoncangkan oleh alam maut. Tepuk tangannya kok baru Ibu Evi, yang lain mana, saudaraku? Ya, puji Tuhan. Yang kedua, Imam Nikodemus ini dahsyat ini. Ini orang luar biasa ini. Kalau di sini itu kira-kira siapa, saudara? Gus Dur. Ada yang bilang Gus Dur itu selamat dibaptis. Saya ketemu Gus Dur itu di Petra Auditorium itu. Gus Dur, saya berdoa untuk keselamatan Gus Dur. Ada orang bilang begitu.
Loh, cik wani ini ngomong. Terus Gus Dur, dongakno aku cik selamat. Saya dengar dia dibaptis di Israel. Loh, dia tuh guru besar loh di Israel, saudara. Gus Dur itu. Guru besar. Dia terima Yesus. Saudara kan belum tentu tahu. Bukan tidak mungkin. Yang percaya katakan amin. Bukan tidak mungkin. Saya pernah ketemu Yusuf Roni. Kurang pinter sih ya. Ada gurunya lagi. Namanya Hamran Amri. Wah, ahli kitab dia. Kayak Nikodemus gitu. Percaya Yesus. Dia bikin paat pesantren Alkitab Asia Tenggara. Hamran Amri. Sudah almarhum. Nah, anak buahnya itu namanya Dr. Suryadi. Suka ngasih makan siang untuk Tuhan di Jakarta sana. Terakhir di apa ya? Dicurigai Dr. Suryadi ini agen Mossad ke Amerika ya. Amin. Boleh saudara cek saya ngomong. Saya pernah datangkan Hamran Amri ini di Surabaya. Hebat kita bahasa roh, dia tidak nolak. Nyembah kita waktu itu. Saya waktu itu bagian korlap di Persekutuan Doa Berea namanya, yang mimpin Dr. Joko Rusadi, ahli tulang, terakhir profesor beliau, betul Ibu ya, profesor dan sudah meninggal, istrinya masih ada, kami kenal baik. Nah, saudaraku, imam ini kenal Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, Yohanes 20 ayat 29. Tiga orang ini di Injil Yohanes, saudara. Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun apa? Percaya. Berbahagialah jemaat GAB, Bu ya, Mahanaim. GAB Mahanaim ya, percaya namun tidak melihat. Saya kemarin ada anak buah saya mau pulang desa. Ini ada mobil. Oh, larangnya Pak. Kowe iki anak raja, hamba Tuhan, duduk hambane pendeta kowe iki. Tak bilang gitu. Kamu bukan hambanya pendeta A, sinode, hambanya sinode B, enggak. Kamu ini hamba Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang punya emas dan perak. Bayaran tutup, piro ae tutup. Aku ngono. Riyo ini duduk karnaval, aku bilang. Riyo oleh mobil yangel apa maneh kon dadak ngene. Dibayar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal apa? Percaya. Enggak gampang loh percaya. 42 tahun saya hidup dari percaya saya. Supaya dipelihara. Sampai awak kelemon gini. Ya, sampai kelemon gitu. Karena percaya loh. Pak percaya apa sih? Loh, saya sudah keliling Indonesia, sudah. Siapa yang biayai? Ada donatur? Haritanu? Enggak. Tuhan Yesus donaturnya. Saya sudah keliling Indonesia, ke Brunei 3 kali. Anak kecil Holy Laughter. Ke Malaysia orang kupingnya panjang-panjang, itu gereja SIB Sidang Injil Borneo. Gereja terbesar di Malaysia. Gereja ini Wong Dayak. Dilawat Tuhan, terpelanting-pelanting sampai saya mau pesawat, ini ada anaknya dukun minta didoain, saya doain, takut ketinggalan pesawat, sudah lari saya terus, ketinggalan pesawat rugi. Nah, tapi apa? Tuhan lawat luar biasa. Di Jepang saya bilang, sekalipun Injil hanya 1%, Jepang tetap perlu Injil. Dan saya kasih tahu, saya kalau ke luar negeri bukan orang Indonesia yang di luar negeri, enggak. Ke Malaysia ketemu orang Malaysia, ke Filipina ketemu orang Filipina, ke Jepang Injil pun saya sampaikan ke orang Jepang, dan mereka memuliakan Tuhan dan menjadi percaya.
percaya, karena kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan, karena kita percaya kita disembuhkan, karena kita percaya diberkati Tuhan, saudaraku. Percaya enak. Melak Tuhan itu sebodoh percaya ya. Kalau kita percaya dipelihara, saudara-saudara. Saya hitung 42 tahun, kurang 8 tahun Tuhan, 1 tahun. Waduh, wah ini emas ini nanti. Mampu enggak mencapai 8 tahun itu? Sampai hari ini, Bu Evi, saya jaga hati nurani saya bersih. Yang pasti saya enggak ada celah dan noda. Apa tahu salah ya pasti. Tapi minta ampun. Cepat minta ampun balik ya. Maaf Bu Evi, saya ngomong terus terang, 80% pendeta anak Tuhan sudah tercemar. Nanti khotbah saya kedua, 80%. Menurut hitungan spirit saya, secara roh hanya 20% masih murni, original, karena percaya. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau memiliki percaya ini, gunung dipindahkan, lapindo dipindahkan, masalahmu dipindahkan, persoalan keuanganmu dipindahkan. Miliki percayamu. Saudara tahu Imam Thomas ini, murid Yesus yang bernama Thomas ini, dipakai Tuhan di tempat yang paling jauh. Mati di mana saudara? India. Waktu dia ke India lewat Indonesia, lewat Ambon, saudara. Makanya pertama Kristen yang Indonesia yang jadi Kristen itu Ambon, diliwati Rasul Thomas, akhirnya sampai India. Setelah Rasul Thomas ada nama Sandhu Sundar Singh. Setelah Sandhu Sundar Singh, hari ini ada nama lagi orang India. Kita sudah mengenal Bu, namanya Amos Jayaratnam. Sampai saya punya TV kenabian, judulnya Angel TV. Itu di India. Nabi-nabinya luar biasa. India lagi mengalami kegerakan, saudara-saudara. Sandhu Sundar Syaraf itu, dia tidak kawin, membangun sekolah, bukan gereja, Yesus Ministry namanya. Saudara lihat di YouTube, Angel TV. Itu hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, kenabian di situ, saudaraku. Nah, ini dari Rasul Thomas tadi, karena percaya. Orang Mahanaim, GAB Mahanaim ini karena percaya. Engkau diberkati, karena percaya engkau dipakai Tuhan, amin. Karena percaya gereja ini ada dari generasi ke generasi sampai Yesus datang, katakan amin. Yang keempat, Lukas 23 ayat 42-43. Lukas 23. Injil Lukas ya, 20 Lukas, Lukas 23 ayat 42-43. Lukas 23 ayat 42-43. Lukas 23 ayat 42 dikatakan di sana 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Ini Yesus bernubuat ini sama orang ini. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam apa Bapak Ibu? Firdaus, surga. Dan saya percaya hari ini di tempat ini ada surga. Surganya apa? Damai, sejahtera, sukacita, dan kebenaran di dalam Roh Kudus. Itu surga di bumi. Katakan amin. Dan ini orang yang mau mati. Yesus bawa anakku. Dia tahu benar siapa orang ini.
Luar biasa, itu anugerah, saudara. Hiduplah dalam anugerah, maka keajaiban demi keajaiban akan terjadi. Ada 5 hal yang terjadi ketika engkau dalam anugerah. Yang pertama, engkau dapat hadiah selamat. Sekali selamat tetap selamat. Katakan amin. Yang kedua, engkau dapat penghargaan. Yang ketiga, dapat penghargaan, ya, dapat surprise. Ada selamat, penghargaan, surprise. Terus yang keempat, warisan. Yang kelima, covenant, perjanjian jasmani dan rohani. Katakan amin. Orang Yahudi itu kenapa kok sampai kayak gitu? Ya, dia dapat 5 ini, saudara. Dia bahasa pilihan. Dipem kayak udan gitu. Gak goyah mereka. Netanyahu guyu aja. Dia buktikan masih hidup. Sementara di Iran, sitok pemimpin ini habis. Ini saudara, orang ini percaya, mau mati percaya, masuk surga. Itu anugerah. Masuk surga itu enggak pakai syarat. Syaratnya cuma percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang ini mengalami. Dan luar biasa kalau kita membawa orang seperti ini, saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk selamatkan orang, siapapun orang itu. Katakan amin. Terakhir, yang kelima, siapa? Paulus. Seluruh dunia ini kenal Injil bukan karena Yesus dan Petrus. Paulus, dia dipakai Tuhan luar biasa. Seluruh Alkitab dia hafal, bahkan dia menulis suratan-suratan. Apa yang membuat Paulus dipakai Tuhan? Nanti sesi kedua saya akan jelaskan. Bahasa roh. Ya, dikatakan Paulus itu berbahasa roh lebih daripada semua orang. Goreng tempe, ibu-ibu tempenya gosong dari tahu, tetap bahasa roh. Haleluya, amin. Ada amin? Kok buyut tok gak percaya bae. Lho, tempe kok dadi tahu. Jare Pak Alek esuk dele sore tempe katanya. Enggak, esuk dele sore tahu gitu. Jadi yang kelima ini Paulus dipakai Tuhan. Kita lihat ayatnya di 2 Korintus ya, pasal yang ke 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi GAB Mahanaim ini. Katakan amin. Cukup banyak yang sudah Tuhan lakukan di sini. Tidak terceritakan kakean apa yang Tuhan lakukan sudah terlalu banyak, tidak terhitung lagi. Nah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Terus apa yang terjadi dikatakan di sini, saudaraku? Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Bukan kepintaranmu, bukan pengalamanmu, bukan latar belakangmu, bukan siapa dirimu, tapi karena Tuhan saja semua itu terjadi. Ayat terakhir kita baca dari Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Dikatakan di sana, sama-sama kita baca 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia
dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan apa? Sampai selama-lamanya. Anugerah itu dari Tuhan, yang mengerjakan Tuhan dan oleh Tuhan, dan tujuannya untuk Tuhan. GAB ini dari Tuhan. Amin, saudara. Yang mengerjakannya Tuhan dan tujuannya untuk Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan di sini, dan Tuhan ada di sini. Dahsyat itu, saudaraku. Ini 5 anugerah yang terjadi. 1, wanita Samaria yang merasa tidak berdaya. 2, Imam Nikodemus yang pintar. Yesus cuma bilang, kalau engkau mau masuk kerajaan Allah, lahir baru. Lu piye caranya? Aku sampai ini gede ini lahir baru. Nah itu diceritakan Tuhan. Yang ketiga, Thomas, gak percaya. Bener tak Yesus itu bolong tangannya, bener. Dan dia rasul yang dipakai Tuhan luar biasa karena percayanya. Yang keempat, orang yang disalib. Yesus, kalau hari ini engkau ada di surga, bawa anakku. Aku mau ikut engkau. Mau mati. Dosanya gak karu-karuan. Nggak tahu mati ini orang berapa ini. Tapi dia berkata, Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Karena apa? Anugerah. Dan anugerah ada di sini. Dan anugerah sekarang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan anugerah itu memenuhi hidup kita. Kita ada karena anugerahnya. Ibadah ini ada karena anugerahnya. Ibu Evi ada karena anugerahnya. Ya, semua kita ini ya sudah lewat dari corona kemarin, dari peristiwa apa, satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dan Kristen itu ada di Indonesia karena anugerah. Anugerah itu hebat. Anugerah itu dahsyat. Bapak percaya selamat itu anugerah? Saya pernah ditanyai orang di radio. Saya bilang, ya, karena begitu besar kasih Allah, kita dapat anugerah. Ada saatnya kita harus jadi Protestan, Reform. Percaya, selamat ya selamat. Nah orang Pantekosta enggak, kerjakan keselamatanmu. Nanti ngotot begini, enggak boleh. Kita harus belajar dari yang lain. Nah, Paulus ini disuruh rendah hati. Ditaruh apa, saudara? Ada duri dalam dirinya. Ada apa? Duri itu bicara apa? Penderitaan. Jangan menyukai hasil, tapi sukai proses. Proses itu akan membawa hasil, bukan hasil yang membawa proses. Katakan amin. Ya, jadi anugerah itu dahsyat, hebat. Ini yang dilakukan Tuhan. Wanita Samaria mengalami anugerah dengan cara yang hebat. Nikodemus mengalami anugerah dengan cara yang hebat. Ya, satu kalimat aja Yesus katakan. Termasuk Thomas. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saya ini nggak kerja. Saya bukan pengusaha, pendeta. Saya 42 tahun. Tidak melihat apa-apa, tapi percaya saya dipelihara Tuhan. Yang keempat, siapa saudaraku? Orang yang disalib itu hanya 1 menit saja waktunya. Dia percaya dia ada di sorga, bukan di Hades. Dan terakhir Paulus, anugerah itu sudah penuh atasmu. Jangan banggakan diri. Nah, kalau kita sudah dapat anugerah itu ada 5 mahkota. 1 mahkota kemegahan, 2 mahkota kehidupan, 3 mahkota keabadian, 4 mahkota kemuliaan, 5 mahkota kebenaran. Katakan amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, ku tak membawa apapun juga. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan.
Engkau ajaib bagi kami. Dan Engkau tidak ada bandingnya. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Dan hari ini kami percaya kepadamu bahwa kehebatan-kehebatanmu tidak pernah berhenti di Mahanaim ini, akan berlanjut terus sampai Mahanaim ini mengalami tanah perjanjian yang rohani dari Tuhan. Kita nyanyi Ku Tak Membawa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Lagi ku tak membawa, amen. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selahir. Yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Tanpa musik. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya keyboard naikkan pujian ini. Nikmati hadirat Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Dia ada di sini. Dia sedang berbicara kepadamu. Dia sedang bekerja dalam hati. Dia sedang ada di dalam roh. Syakatakaralarar. Tuhan berkata, aku menaruh apiku dalam rohmu. Sesungguhnya aku akan membawa engkau untuk melihat kemuliaan demi kemuliaan. Aku akan membawa engkau seperti tiang awan dan tiang api. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat perkara besar. Engkau akan melihat bagi Tuhan itu mustahil, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi. Percayai Dia. Perjanjiannya belum pernah berhenti dari hidupmu. Dia pegang tanganmu. Dia tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tapi hatimu mengasihi Dia. Engkau dijamah Tuhan. Nikmati Dia. Nikmati Dia. Dia adalah Bapamu, Dia adalah kekasihmu. Amen. Haleluya. Syadarala barala.
Mari sembah Dia. Mari sembah Dia, saudaraku. Syakarallah barallah barallah. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dari awal ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Elia Bambang Julianto. Tuhan berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Elia Bambang Julianto dalam seluruh kehidupannya beserta dengan keluarga dan seluruh pelayanan penggembalaan. Kemanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Elia, Tuhan Kau pakai lebih lagi sehingga semakin banyak orang di luar sana yang menjadi percaya. Bahkan Kau pakai dia untuk menobatkan begitu banyak orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam pemerintahan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan kami mau menjadi orang-orang yang sungguh Tuhan, kami mau menghargai anugerah yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat anugerah yang sudah Tuhan berikan, hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Terima kasih, tiba saatnya kami semua umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami mau Tuhan pulang dari tempat ini, dan kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat dan kebaikan Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.